Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama channel YouTube Hikmal Nasution yang selalu menemani Anda dalam berbagai hal. Pada kesempatan kali ini, channel Hikmal akan membahas tentang gambaran ujian P3K yang ramai diperbincangkan, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2021. Yang hal ini sudah mendapat klarifikasi resmi dari kegiatan webinar beberapa hari kemarin, yang hal ini diselenggarakan dengan 6 narasumber terkemuka, termasuk Wakil Presiden RI, Kemendikbud, Menkeu, Menpar RP, dan Menteri Cahayakumulo. Perlu kita perhatikan mungkin dalam beberapa informasi, baik dari informasi lewat Google ataupun lewat media yang lain termasuk YouTube. Mungkin saudara-saudara sudah mengetahui ada perbedaan antara rekrutmen P3K tahun 2021 dengan rekrutmen P3K pada tahun 2019. Jadi kemungkinan rekrutmen P3K tahun 2021 hampir bersamaan dengan rekrutmen CPNS. Namun di sini ada perbedaan yang sangat cukup signifikan. Kalau kita melihat kuota P3K yang dibutuhkan pada tahun 2021 hampir mencapai 1 juta lebih untuk tenaga honorer saja. Kalau mungkin rekrutmen P3K pada tahun 2019 tidak sampai sebanyak yang rekrutmen P3K yang terjadi pada tahun 2021. Tapi perlu kita perhatikan bahwasanya meskipun ada rekrutmen CPNS pada tahun 2021, kuota yang dibutuhkan sangat minim. Ini semua formasi yang dibutuhkan untuk rekrutmen CPNS cuma kurang lebih 100.000 untuk segala bidang formasi. Jadi sudah menyangkut tenaga kesehatan dan guru dan bidang-bidang yang lain. Makanya dari sini mungkin kita sudah bisa mewanti-wanti kita masuk P3K atau masih ingin melanjutkan minat kita yang ingin menjadi CPNS. Jadi kalau kami pribadi mungkin secara logika memilih P3K bila dibandingkan dengan CPNS, karena kuota yang dibutuhkan untuk CPNS sangat minim bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Para sahabat channel YouTube Hikmal Nasution, sebelum kita menuju persiapan atau gambaran ujian P3K pada tahun 2021, perlu kita mempersiapkan pendaftaran P3K atau PPK yang diselenggarakan pada Maret 2021 yang masih dalam penataan. Yang pertama, mungkin kita sudah mempersiapkan perpal ijazah
Yang hal ini mungkin yang sudah perpal ijazah dalam info GTK, tapi setelah tanggal 15 Desember perpal ijazah sudah dinonaktifkan. Ini sebagai gambaran soal seleksi P3K yang diambil dari pengalaman seleksi P3K tahun 2019. Jadi masuk kita ke gambaran ujian P3K tahun 2021 seperti yang kami nyatakan tadi. Ini bisa kita ambil dari gambaran soal seleksi P3K pada tahun 2019. Jadi dalam video ini mungkin kita bisa membedakan antara soal-soal P3K dan CPNS. Jadi banyak orang beranggapan bahwasanya soal P3K dengan CPNS sama, sehingga banyak orang yang mempersiapkan ujian-ujian seperti ujian seleksi CPNS tahun kemarin, ada TIU, ada TWK, ada TKP. Ternyata hal ini jauh berbeda antara ujian P3K dengan CPNS. Mari kita perhatikan perbedaan soal P3K dengan CPNS. Yang pertama, dalam seleksi CPNS ada namanya administratif. Nah, ini termasuk scan ijazah dulu kita mungkin waktu kita melamar CPNS atau P3K yang lewat. Yang kedua, setelah kita melewati administratif, kita masuk ke ujian SKD yang terdiri dari TIU, TWK, dan TKP. Seterusnya, kalau kita sudah lulus dari ujian seleksi SKD, kita menuju ujian SKB. Yang hal ini mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa mengikuti ujian SKB. Yang dalam ujian SKB yang terdiri dari pedagogik dan profesional. Seterusnya, sedangkan dalam seleksi P3K sesuai dengan Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 terdiri dari administratif, seleksi kompetensi yang terdiri dari manajerial, kompetensi teknisi, kompetensi sosio-kultural. Seterusnya, habis seleksi kompetensi, kita memasuki wawancara yang terdiri dari moralitas, integritas. Dari ini bisa kita bedakan antara soal rekrutmen CPNS dan P3K ada perbedaan yang cukup signifikan. Dalam rekrutmen CPNS ada administratif, ada SKD, dan ada SKB. Sedangkan dalam rekrutmen P3K ada administratif, ada seleksi kompetensi. Berarti seleksi kompetensi jauh berbeda dengan SKD yang dalam ujian CPNS. Seterusnya dalam P3K ada wawancara, sedangkan SKB tidak ada lagi dalam rekrutmen P3K. Jadi inilah salah satu yang membedakan antara ujian seleksi P3K
dan CPNS. Jadi jangan kita beranggapan soal P3K dan CPNS itu sama. Sehingga banyak kalau kita melihat YouTube ada yang membuat soal-soal P3K sama dengan ujian CPNS. Kalau ini pedoman kita nanti pasti salah total. Sahabat YouTube Hikmal Nasution, untuk lebih lengkap tentang soal P3K lebih detailnya, saudara-saudara bisa mengunduh dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017. Sekali lagi, dalam Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017. Yang seleksi kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosio-kultural. Sahabat YouTube Hikmal Nasution, jadi perlu kita pahami dalam masalah perbedaan soal P3K dan CPNS lagi. Jadi dalam seleksi CPNS tadi mungkin di atas sudah kita bahas, sekedar mereview kembali. Dalam seleksi CPNS ada namanya administratif, SKD yang terdiri dari TIU, TWK, TKP, dan seterusnya ada SKB yang terdiri dari pedagogik profesional. Seterusnya dalam seleksi P3K terdiri dari administratif, seleksi kompetensi, yang hal ini terdiri dari manajerial, kompetensi teknisi, kompetensi sosiokultural. Yang terakhir wawancara. Wawancara ini terdiri dari dua, dalam segi moralitas dan yang kedua dari segi integritas. Jadi dalam kita berfokus ke karakter soal kompetensi P3K yang terdiri dari kompetensi manajerial tadi, kompetensi teknisi, dan kompetensi sosial. Jadi perlu kita perhatikan yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah merupakan pengetahuan, keterampilan sikap atau perilaku yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Sedangkan kompetensi teknis adalah pengetahuan dan keterampilan sikap atau perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan yang spesifik yang berkaitan dengan bidang teknisi jabatan. Seterusnya, kompetensi sosial merupakan pengetahuan, keterampilan yang berkaitan dengan sosial, kultural, ataupun agamais. Dan seterusnya, dalam karakter soal kompetensi P3K juga kita lebih jelaskan satu persatu secara rinci. Kompetensi manajerial yang sudah kita bahas tadi di depan, terdapat ada integritas, seterusnya ada kerjasama, seterusnya komunikasi dan orientasi hasil dan pelayanan publik. Dan seterusnya ada PD
dan PO. PD dan PO artinya pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Dan seterusnya mengelola perubahan. Yang hal ini hampir berdekatan dengan soal-soal TKP waktu kita seleksi CPNS. Bagi yang sudah pernah mengalami ujian seleksi CPNS, ini hampir berdekatan dengan soal-soal TKP. Dan seterusnya ada tadi kompetensi teknis. Yang hal ini merujuk kepada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru yang terdiri dari pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Yang hal ini hampir mirip dengan ujian SKB. Seterusnya, yang ketiga, kompetensi sosial kultural yang terdiri dari perekat bangsa. Jadi mungkin hal ini juga hampir berdekatan dengan TKP atau yang berhubungan dengan TWK, masalah kebangsaan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dalam video ini untuk gambaran soal P3K tahun 2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendengar channel YouTube Hikmal Nasution, terutamanya yang ingin berjuang untuk seleksi P3K tahun mendatang. Mohon dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Mudah-mudahan dengan bantuan saudara-saudara channel kita bisa berjalan dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.